Halo, assalamualaikum. Ini saya mau ngedukasi CPU printer multi display. Multi display artinya bisa menyalakan display segmen warna merah, warna hijau, bisa nyalakan display LCD tipe 886, dan bisa menyalakan display LCD 1 dan LCD 2. Jadi bisa menyalakan dua jenis LCD, dan bisa menyalakan display segmen nyala standar merah, hijau, putih, biru. Dan CPU ini juga support printer ya. Kita mau coba edukasi secara teknisi aja ya ini ya. Coba saya nyalakan ya, ini nyala tanpa display. Kita coba display apa dulu ya, yang banyak dipakai orang ya, yang merah dulu. Ini printer kalau CPU pakai controller dari Surya Teknik Elektronik itu cuma menggunakan satu jalur data ya. Ini data cuma satu yang dipakai. Ini ada kabel 2 hitam merah, ini voltase. Jadi pin yang nyolok ke CPU itu cuma 3 pin, main, data, plus gitu ya, simple. CPU Surya Teknik emang dikenal paling simpel. Kita coba colokkan ke CPU ya, sudah disediakan terminalnya juga. Nah, contoh printer sudah nyala ya, sudah nyala. Kita coba tadi ke display segmen dulu ya, segmen warna merah. Nah, display warna merah nyala. Ya, kita coba praktek. Nanti dulu saya tunjukin pin-pinnya ya. Ini ada pin. Ini bila mana menggunakan pompa AC, CPU ini menggunakan, bila untuk pompa AC ya, itu menggunakan power sendiri, mandiri ya. Dan terminal soket ini peruntukan kabelnya kalau untuk pompa AC. Dan dua jumper ini 2 jumper. Ini ada 2 jumper ya. Jumper ini langsung dari kita itu langsung terhubung dia. Ini bila untuk AC harus diputus, bisa menggunakan apa ya, mesin sebangsa mesin bor kecil ya. Untuk grafir itu bisa untuk motong ini, atau cara simpelnya pakai cutter. Yang penting 2 pin ini harus putus gitu ya, intinya harus putus kalau untuk pompa AC. Dan pin 2 ini untuk untuk power dari PLN atau arus PLN 220. Dan ini pin untuk terminal pompa. Nah, kalau pompa AC ya berarti pompa AC kabelnya ke sini 2 ya. Itu kita bahas kalau untuk pompa AC. Jadi jumper ini harus dibuang 2. Ada 2 jumper ya. Kelihatan nih kuning-kuning emas. Ini kalau dari kita masih terpasang utuh standar pabriknya ya. Jadi kalau untuk pompa AC ini harus potong pakai cutter lah cara mudahnya ya. Terus ini pin, di sini ada petunjuk plus, S, min, plus lagi ya. Di sini ada keterangan ini sensor, berarti untuk flow sensor. Yang ini yang agak tidak kelihatan karena gelap ini switch nozzle ya. Jadi pengertiannya bila pakai sensor, ini merah, ini kuning, ini hitam ground
ya. Kalau switch nozzle dipasang, satu kabel di sini, satu gabung ground ini. Jadi ground ini sebenarnya kepemilikan untuk dua apa ya, perintah ya, untuk switch nozzle atau untuk sensor, gabung jadi satu groundnya gitu. Terus kita coba aplikasi kalau untuk DC ya. Kalau untuk DC tidak perlu menggunakan power ini diabaikan atau tidak perlu. Tapi jumper ini memang harus terpasang atau masih posisi utuh begini kalau untuk pompa DC ya. Terus keperuntukannya pin ini untuk bisa power 12 volt dari aki langsung ke sini pun bisa ya. Tapi yang harus diperhatikan bila untuk pompa DC ya, maaf, DC itu pin sebelah kiri itu untuk jalur positif ya. Ini misalkan aki positifnya ke sini, misalkan adaptor switching ke sini, misalkan trafo yang sudah dihaluskan menggunakan misalkan trafo ya, trafo lilitan itu konvensional, trafo yang lama itu kalau ke sini harus sudah halus berarti dari trafo udah ada dioda, ada elko udah diperhalus. Kalau ke sini pun jalur positifnya sebelah kiri, sebelah kanan main. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa untuk instalasi pompa DC atau sistem DC yang harus sangat diperhatikan, tidak boleh pemasangan power ini kebalik. Sekali kebalik CPU beresiko mati ya, beresiko mati. Tapi ya kadang ada yang langsung mati, ada kadang enggak, karena jalur negatif itu memang keharusannya tidak boleh kebalik gitu dalam pemasangan power input pertama gitu. Kenapa dia harus cuma menggunakan power ini kalau menggunakan pompa DC? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya jumper 2 ini itu untuk voltase CPU. Jadi CPU kalau sistem DC, CPU-nya itu voltasenya dia cuma nembeng atau minta sama CPU power pompa, karena emang voltase dari power pompa itu kan udah besar. Untuk apa menggunakan power lagi gitu kan. Terus sama kalau sistem DC pun masih sama ya. Ini konektor sensor plus, ini data, ini min. Ini sensor pin sensor switch ya. Terus ini konektor printer ya. 3 pin ini kalau dari kiri itu data dulu, tengah min, sebelah kanan plus. Ini flash untuk printer, ini min untuk printer, ini datanya untuk printer gitu ya. Printernya ini. Kita coba praktek ya. Kita praktek misalkan beli dulu. Ini pun keterangan ada tanggal dia kalau printer ya, tapi tanggal ini tidak saya setting, harus disetting sama penginstal sendiri supaya pandai gitu ya. Nanti kalau semua saya udah setting ya, nggak pinter-pinter juga penginstalnya. Kita coba beli berdasarkan apa ya, full tank ya, full tank. Kita pencet nah ini relay cetek gitu berarti nyala, pengertiannya pompa harus nyala. Jadi saya cuma sekedar teori ya, tidak pakai pompa gitu. Ini saya meloadingkan apa namanya, pompa itu display dengan pin set. Tuh. Jalan loadingnya ya. Tadi saya perintah full tank ya. Kita coba berhenti di 1.650 rupiah. Saya pencet C atau saya tekan C sekali karena pin ini udah connect ya. Coba saya habis pencet C, pencet print ya. Ini M atau print. M itu artinya menu print ya. Coba saya tekan, apa yang terjadi di print? Nah, dia ngeprint, dan print ini menunjukkan nominal yang sama dengan yang di CPU ya. 1000 total, harga 10.000, total liter 0
liter, total bayar rupiahnya 1.650 gitu ya. Ini kalau kita coba pakai segmen merah ya displaynya, coba kita colokkan ke yang segmen hijau, apakah langsung nyala? Nyala, harusnya langsung nyala ya. Tuh langsung nyala. Hijau itu berarti beban voltasenya lebih besar sedikit daripada merah, jadi dia perlu mengungkit trim pot ini ya, agak dibesarin gitu. Tapi ini yang standar dari saya kalau untuk LCD atau untuk segmen merah itu udah cukup, sekitar 6 maju mundur 6 volt voltase untuk display ya. Ini saya contohkan aja bahwa untuk nyalakan display hijau juga nyala ya. Saya coba nyalakan LCD. LCD kebetulan saya yang punya cuma LCD 1, tipe LCD 886, cuma satu tipe yang saya punya, yang ini. Coba saya nyalakan, dia nggak langsung nyala angka yang betul ya, ngacak dulu karena ada kodenya dia. Untuk berpindah ke LCD itu coba kita tekan 2002 off. Nah itu kan ada pilihan edit display 3, kan ini support 3 display, bukan display segmen. Kalau segmen itu satu, masih tetap satu jenis ya, tapi LCD nya itu support 3, LCD nya support 2 LCD. Ada lagi LCD tapi saya nggak pernah input yang LCD 2 gitu. LCD yang saya input yang satu. Kita coba tekan apa di sini, LCD 1 ya, kita tekan 1, angka 1 kita tekan ya. Nah dia udah berubah normal di LCD 886 ya. Coba kita beli sistem apa 5.000 misalkan ya, P1, terus kita tekan off. Kalau kita loadingnya sampai 5.000 full, kita nggak perlu tekan cancel ya, langsung kita print, dia udah ngeprint. Ini coba saya loading ke sampai berapa ya, 5.000. Ini udah 3.000-an, 3.600, 3.900, 4.000 ya. Kita coba nyampe ke 5.000. Nah otomatis dia pompa juga mati kalau udah 5.000. Ini kalau kita langsung tekan print ya, print, dia langsung ngeprint dan menunjukkan nominal apa yang kita perintah ya. Ini menunjukkan 5.000 total rupiah, terus 0, atau setengah liter ya, harga per liternya 10.000 gitu ya. Jadi kode setting ini saya kirim via file ya, via WhatsApp atau via chatting bila pembelian di e-commerce gitu ya. Jadi saya rasa cukup itu aja untuk mengedukasi CPU printer 3 display Surya Teknik Elektronik yang tipenya mungil, CPU-nya ya, simple mungil gitu. Jadi saya rasa cukup untuk edukasi CPU ini. Terima kasih. Assalamualaikum.